Halo, balik lagi dengan kita Nazir Family. Jadi di hari ke-8 kita di Vietnam ini, rencananya kita mau kulineran sekaligus istirahat-istirahat lah, ngewarlock di pasar tradisionalnya. Salah satu yang mau kita kunjungi adalah ini dia, Han Market. Kemudian kita mau ke cafe yang hits di Vietnam, mau coba jadi anak gaulnya Vietnam. Kemudian mau ke po legendarisnya. Jadi di Danang itu, di daerah dekat Han Market ini, ada po legendarisnya yang wajib kalian coba. Nah, untuk pagi ini kita udah ada di Han Market. Jadi Han Market ini tuh cuman ada 2 lantai. Lantai atas itu berisikan kayak tas, pakaian, sepatu, dan sebagainya. Kemudian untuk lantai bawah, bagian depannya itu disuguhkan oleh kue-kue kering khas Vietnam. Jadi orangnya baik-baik banget di sini, kayak ke si Aras aja tuh, nih kasih nih nyobain nih gitu gratis. Kemudian bagian tengahnya itu ada ikan-ikan kering kayak ikan asin. Ternyata di Vietnam juga banyak yang suka ikan asin. Nah, yang bagian belakang ini yang wajib kalian coba. Jadi ada pusat makanannya. Di situ kita bisa minum e-coffee, terus bisa minum Kempo yang porsinya jumbo banget. Kemudian bisa makanan-makanannya, entah itu makanan berat atau makanan kecil. Tapi kalau di sini itu yang best dicoba itu adalah e-coffee. Enak banget, jujur enak banget, beda sama e-coffee yang lain. Nah, persisnya lokasinya itu di pinggir Sungai Han. Jadi saat dari depan itu kita bisa tembus ke belakang di pinggir Sungai Han-nya. Oke, coba kita kulineran yuk. Avocado Kembo, smoothie, temper avocado smoothie, ice cream. Kembo boleh? Dikasih deh. Satu aja. Nah, ini namanya apa, Bang? Ice coffee. Ada telur sama kopi. Taruh diaduk dulu. Harus diaduk dulu tapi. Oke. Enak kan? Oke. Oke. Thank you. Come on. Halo. Oke. Jadi segini-gini kata ibunya. Ini abangnya. No. Makan bawah ke kanan. Kayaknya Kembonya mana? Kembonya mana? Lagi ya, geser lagi ya. Nah, ini tuh namanya e-coffee tapi yang versi ice. Harganya 20.000 dong atau 12.000. Jadi dia tuh ada kayak taruh. Nih, ada kayak telur warna kuning gitu ya, nggak? Diaduk terus campur kopi, pakai es sedikit, biar kental. Enak. Ada rasa telur. Ada tapi nggak anjir. Coba deh. Ada rasa telurnya ada, tapi nggak anjir. Dan ini enak asli, enak. Nggak ada amat tapi nggak ada. Saya menikmati Abang kopi nggak gitu boleh ya. kopi bang. Abang suka sama mama. Abang suka sama Lebih mama. enak lah daripada kopi merah. Jadi kalau ke Han Market boleh, wajib nyobain ini. Ini kedai ibu ini. Ibu Mintai. Harganya 20 dong, murah kok. Sekarang kita cobain Kembo lagi. Terakhir kita makan di Sontra ya, yang ya tetap dengan alpukat dan es krim, apa ini namanya, es krim coconut ya, maybe I guess coconut ice cream, because it doesn't feel like honey. Yang beda itu yang pertama itu ukurannya. Kalau misalkan di Han Market kan harganya 20.000 ya, cuman kecil. Kalau ini 25.000, tapi segede-gede. Wow.
Ini kita pesen 2 minuman. Yang satu itu adalah e-coffee dan yang kedua itu adalah Kempo. Nah, enak, rasanya enak banget, nggak bohong. Nggak bau anyir, terus kayak pas banget. Terus untuk Kemponya juga, walaupun harganya 25.000 dong, di Sontra itu kan 20 ya. Di sini tapi jumbo banget ukurannya, bahkan nggak habis, sempet dibawa pulang gitu. Dan yang terpenting ibunya ramah banget, ramah sama anak, ramah kita sama turis gitu. Bahkan si bapak-bapaknya juga ramah dan bisa sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Jadi kayak ngerasa sama ibu-ibu di pasar di Indonesia gitu. Nah, jadi pilihan kopinya itu ada e-coffee, salt coffee, coconut coffee, ada avocado coffee, black coffee, sama milk coffee. Nah, warungnya tuh di Ibu Coffee Mint Cry. Jadi kalau misalkan kalian yang kesini, Han Market itu kan ada 2 lantai. Nah, untuk lantai yang kedua itu dia itu khusus buat pakaian, sepatu dan sebagainya gitu. Tapi kalau untuk yang bawah itu buat makanan. Jadi nanti di tengah-tengahnya itu kayak ada makanan cemilan-cemilan buat oleh-oleh Danang gitu. Ada juga kayak ikan-ikan asin, ikan-ikan basah gitu ada di sini. Tapi kalau untuk daerah belakang itu khusus yang makanan siap saji. Ada kayak warteg kayak gitu, terus ada kayak minuman-minuman. Jadi kalau misalkan buat yang ke Han Market wajib ya ke area belakang ya. Jadi ke area buat yang makanan-makanannya. Dan di sini tuh ibunya ramah banget. Nih di warung Ibu Coffee Mint Tea. Itu dia tuh ramah banget. Sama anak-anak apalagi. Kayak suka gitu. Lah kok di situ sih? Mau pulang. Nggak habis. Enak. Enak gak? Thank you. Bye bye, Kamon. Kayak ini kayak ada makanan jajanan-jajanan. Ada banpo. Tapi di sini tuh kalau untuk makanan itu harus nanya ya halal enggaknya, karena kecampur gitu. Makanya kita tuh biasanya makannya di Loteria atau KFC MCD aja. Paling kalau untuk jajanan baru kita berani coba kayak bantrang gitu. Jadi keluar itu dari pintu utama Pasar Han, kita langsung ke area Sungai Han-nya. Ini. Jadi sepanjang jalan Sungai Han juga banyak yang jual-jual kayak outlet-outlet makanan sama outlet itu. Nah, ini suasananya. Sebetulnya di dalam pasar pun enak buat nge-explore makanan. Tapi kalau untuk pakaian sama aja kayak di Indo gitu. Pakaian-pakaian KW nggak jelas. Jadi kalau misalkan mau oleh-oleh lebih baik ke mall-mall gedenya sih. Kalau buat nyari kayak H&M tuh lebih murah dibanding di Indo. Terus kalau promonya itu nggak pilih-pilih gitu. Hampir semuanya tuh barang kayak ada promonya gitu. Terus kalau mau belanja di daerah-daerah kayak gini juga, tawar aja. Tawarnya itu 50% dari harga normal yang dia yang dia jual gitu. Gak masalah. Kayak kemarin beli topi itu kan 200, tawar aja 100. Kalau nggak dikasih ya kita pura-pura jalan. Nanti bakal ya udah gitu. Ya, hari ini kita mau makan po di daerah dekat Han Market. Nah, ini warungnya Poco. Harganya murah sih di ratingnya mah. Dan ratingnya bagus. Setelah dari Han Market, nah kita rencananya mau nyobain po legendaris di dekat Han Market, yaitu di Poco. Lokasinya enak, di pinggir jalannya yang sepi, kemudian di bawah pohon gitu. Terus yang jelas harganya juga murah dan enak banget. Nah, ini nih menunya di Poco. Ada po spesial, ada ada beef. Nyadar sayang. Kayak ini.
buat fried rice, tapi emang orang-orang sini rata-rata sukanya fried rice ya. Justru kalau nasi doang itu agak mahal malah. Nggak ada nggak? 40 Nggak ada caranya doang. kamu menu di sini. Nggak ada, tapi kalaupun ada tuh harganya 40 doang. 40.000 maksudnya. Nggak ada di menu aja nggak ada. Oke, yang ini Side dish. cemilannya. Nah, Nasi. ini nasi goreng itu 15, tapi kalau nasi putih doang 40 kalaupun ada. Makanya orang sini rata-rata nggak makan nasi putih kayaknya. Ini beefnya. Thank you. Oke, ini. Nah, ini nggak tahu nih dikasih apa nih. Daun semua. Oke, hari ini kita mau makan di Poco ya. Jadi Poco itu restoran Vietnam. Nih, kita tuh beli po beef ya. Sama itu apa? Ini Mie goreng Stir fried. beef gitu ya. stir fried beef Ha-ha. noodle. Tadi udah nyobain rasanya. Kalau rasanya sih enak. Yang kuahnya tuh enak banget, seger. Terus kayak kue tiaw gitu mie-nya ya. Kalau mie gorengnya mah enak, mie gorengnya. Mie goreng Vietnam tuh kecil-kecil, enak ya. Ya jadi kalau mie goreng Vietnam tuh kecil-kecil ya. Iya. Terus enak, nggak zonk ternyata. Nah kalau di sini juga ternyata kalau misalkan mau makan makanan apapun pasti disuguhin ini nih, dedaunan, apa cabe, terus apa itu namanya jeruk nipis, sama ini nih tauge. Jadi mesen apapun itu pasti disuguhin ini. Terserah kita mau dihabisin atau nggak dimakan pun, itu cuman sekedar side dish-nya aja. Terus kita juga pesen ini nih, apa namanya? Cakwe ya. Cuman cakwenya di sini tuh keras banget. Jadi garing banget. Nggak ada rasa. Terus garingnya garing maksimal. Pokoknya enak ini. Kalau misalkan mau kesini wajib cobain di Poco. Oke, kita baru banget selesai makan. Ini bukti nyata kalau makanannya tuh enak. Tapi ini nggak habis. Ingat ya, saran dari kita kalau makanan Vietnam itu yang kita banget nggak suka bau sama rasanya tuh daun ini nih. Jadi nanti tuh bakal disajiin 2 daun. Yang ini kayak daun apa kalau di Indonesia tuh yang pedas itu? Kemangi. Cuman ini versi pedesnya. Pedes daunnya. Sedangkan kalau yang satu lagi yang panjang ini super nggak enak dan super bau. Rata-rata makanan Vietnam tuh emang pakai ini, makanya baunya sama rasanya tuh agak mirip-mirip gitu. Dan itu tadi udah nyobain, nggak enak banget. Untuk cabenya pedes banget. Dan ini recommended buat di daerah dekat Han Market di Po Cho. Silakan yang mau kesini datang aja, patokannya di itu tuh dekat Sing Sushi atau Tabalo depannya. Seberangnya baru ini Poco. Setelah kita makan berat di Poco, yaitu makan po sama makan mie gorengnya. Nah sekarang kita waktunya untuk coba cemilan dan minuman, yaitu di cafe. Nah nama kafenya ini adalah Cafe Trung 3T. Untuk suasananya enak banget, kafenya bagus, kayak nuansa Cina kuno gitu. Dan suasana juga asri banget, pelayanannya juga ramah banget. Dan untuk harga standar cafe kayak di Indonesia nggak mahal juga sih, lumayan lebih miring lah gitu. Untuk lokasinya itu di pinggir banget Sungai Han, jadi enak pas kita keluar itu tuh suasananya kayak di pinggir sungai walaupun harus nyebrang jalan dulu. Dan kalian kalau kesini wajib cobain e-coffee-nya sih. Abang, nih so banget, pengen apa kamu? Pengen cake, pengen kue, ini kan lagi dibeli. Suasananya tuh homey banget, kayak arsitektur Cina gitu. Oke, kita lagi di mana sekarang? Kita lagi jadi anak gaul. Ya, nyari kafe. Namanya itu
3T apa sih? Tangtat. Chapetrung City. Ya, Chapetrung 3T. Gak tahu nih saudaranya SM3T kan. Nah, ini tuh tadi kita beli e-coffee ya. Ya. Harganya nanti kita spill di video lain. Nah, ini untuk Chapetrung 3T itu 60.000 dong. Sedangkan untuk matchanya itu 69.000 dong. Iya, untuk e-coffee 60.000 dong, matchanya 69, sama Bantrung Po Mai, yaitu cake-nya. Cheese cake-nya nih. Dingin ada. Ini untuk si matchanya, ini untuk egg coffee-nya, sama ini tuh untuk apa namanya? Si apa nih? Cheese tart-nya ya. Oke, coba pengen rasain kayak gimana rasanya. Siap buat makan? Siap. Ayo kita cobain rasa egg coffee-nya. Jadi kalau kata ibu-ibu di pasar sih harus diaduk ya. Harus diaduk. Tadi kata ibu-ibu Jadi juga. kita aduk ya. Yang putihnya itu egg-nya itu harus kecampur. Nah ini ya kok apa krim-krim di atas itu ini egg-nya guys. Jadi kopi telur. Ya. Jadi kayak emang- bikin kue gitu ya. Kalau telur dikocok kan ada busahnya kan ya. Iya. Guys, kuenya manis kan? Iya. Manis. Guys kuenya. Belum dicobain tapi ini. Awas ininya tumpah. Sebenarnya yang pesen kopi ayah. Tapi Ya. kita cobain ya. Gimana? Strong ya. Emang ciri khas kue Vietnam tuh kopinya strong. Enak. It's not good, but enak. Cuman kopinya itu selera pria gitu loh. Ngerti gak sih? Kita kan biasa di Indonesia kan minumnya fore. Kalau dibandingin sama yang di Han Market tadi, Enakan mana? sebenarnya enakan di Han Market karena emang kalau di kafe itu kan biasanya emang kopinya kayak asam robusta Arabica, gitu ya. Arabica. Robusta Jadi sama Arabica. ya, jadi tuh asamnya tuh kerasa banget. Tapi kalau Enak creamy, cuman kalau untuk kita para ciwi-ciwi mah terlalu strong kopinya. terlalu strong emang, asam banget. Sekarang kita coba matchanya. Udah pasti tahu yang beli matcha aku. Tapi kalau macam emang nggak usah diaduk kayaknya itu. Nah jadi apa ya blend? Ini cobain yang di blend kan ada yang apa sih namanya? Nggak di blend, ada yang di blend. Apa sih nggak di blend namanya? Oke. Kita coba ya. Enak. Enak. Manisnya nggak terlalu, terus creamy, masih ada getir-getir khas matchanya. Ya. Enak. Udah itu mah nggak boleh ada yang minta. Coba kalau cheese-nya. Abang, sekarang kita coba cheese tartnya ya guys. Jadi itu modelnya itu kayak Kering ya kelihatannya ya. tahu nggak sih kayak cheese tart kayak apa namanya? Mau Iya. sekarang. Abang dulu. Enak nggak? Gimana rasanya? Tahu sih kayak itu lah ya cheese tart yang ada di apa sih namanya Mako Bakery gitu. Guys. Ini. Kayaknya Oh. rasa krim gitu kan? Iya. Ya, enak ya. Sini yang look. Coba. Nih, jadi Oh, itu iya, kayak iya. padet gitu loh guys. Padet, Ini kalau prefer kita beda-beda ya, tapi aku Ya. lebih prefer suka yang kayak gini. Keju kering gitu ya. Enak. Lebih enak daripada yang kita beli di Lotte Mart. Ya, benar. Habis yang tadi kita ke kafe, yaitu di Chapetrung 3T, kita memutuskan untuk ke hotel, kemudian istirahat sebentar. Dan sore ini kita mau memotoran, mau explore Danang bagian atas, yaitu di Marina Cafe, Sontra Marina, dan juga Patu Budalin Ung. Nah, daerah atas juga terkenal oleh kampung nelayannya.
Jadi nelayannya itu unik-unik, pakai perahunya itu kayak perahu bulat gitu, kayak di Coconut Boat. Kemudian di sini juga tadinya kita mau ke Sontra Marina, akhirnya nggak jadi karena kesorean. Akhirnya kita coba explore pantai-pantai sekitar dan juga motor-motoran. Sebelum motornya itu kita balikan karena udah 8 hari kita nyewa motor. Aku mau sama mama. Ma, aras ma. Ayo, Ma, ayo. Oke, ini suasana sore yang di daerah Danang Atas. Jadi tadi kita udah mau ke Sontra Marina sama ke patung Linung Buddha itu. Cuman karena kesorean ya udahlah, kita balik aja gitu. Kebetulan di sini juga ada spot foto katanya nih, banyak perahu nelayan gitu. Dan ini juga ada buat taman bermain anak. Jadi kita main dulu sebentar sebelum pulang ke hotel dan ngebalikin motor. Nah ini. Kenapa? Ayo sama ayah yuk. Nah ini emang tempat nelayan sih. Jadi emang nelayan gimana guys? Iya besok mau pulang. Nih. Tapi kita ke Malaysia dulu 3 hari. Oke, bye bye. Ayo guys. Oke, jadi hari ini tuh malam terakhir kita di Danang. Iyalah. Jadi kita mau ngelondri sebelum ke Kuala Lumpur. Ini nih. Terus habis itu kita mau cari jajan, ngabisin uang cash kita ya. Oke. Selamat bertemu di Kuala Lumpur. Nah ini kita jalan-jalan sekitar hotel. Kita mau ke laundry itu. Laundryan banyak di sini. Rata-rata harganya itu 20.000 dong per kilo, berarti 12.000 rupiah per kilo. Tapi di sini tuh udah disetrika gitu, udah beres kayak di Indonesia laundryannya. Bedanya kalau di Malaysia itu kan sama Thailand itu kan kita yang nyuci sendiri, kita beli koin, nyuci sendiri, keringin sendiri, dan ya udah gitu, nggak dapat dilipat atau apa, kita ngambil sendiri, pokoknya gunain sendiri aja. Kalau di sini enaknya tuh kayak di Indonesia. Nih, belok kiri, woi, ke sini, woi, ke sana laundryannya. This way. Kayak tadi kita udah nge-laundry ya. Jadi ya dia itu jadi kalau lebih 2 kilo tuh nggak dihitung 3 kilo ya. Jadi dihitung harganya aja, kayak tadi 2,5 kilo ya berarti dipotong 10.000 gitu. Jadi 50.000 dong 2,5 kilo. Ayo mau jajan. Boleh. Awas ya Ras. Ke kiri coba nih, agak rame jalan. Yap, sama ayah. Thank you. Lewat sini nih. Wait, no. Halo Mama. Mama, halo Mama. Ya, ayo. Awas Ma, pegang Ma. Oke. Hampir semua truknya kayak gini ya. Bentukannya. Oh. Sekian perjalanan kita di hari ke-8 ini. Kita malam ini mau istirahat karena besoknya kita mau flight ke Kuala Lumpur. Bye-bye.